Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Oh ya, kali ini aku akan ngerangkum seluruh jalan cerita lengkap dari Our Meal for Tomorrow. Dari sebuah atap gedung permainan, seorang laki-laki sedang melihat dari teropongnya. Tak lama kemudian, ia menatap langit dengan tatapan sayunya. Kemudian cerita pun dimulai. Tepat beberapa tahun yang lalu, Ryota Hayama merupakan siswa kelas 3 SMA yang kalem, yang suka menyendiri. Pagi itu, di kelas Hayama yang sedang melamun tiba-tiba didekati oleh seorang siswi yang bernama Eomura, gadis periang teman sekelasnya. Eomura mengajak Hayama untuk mengikuti lomba balap karung di festival olahraga sekolah untuk beberapa hari lagi. Dan Eomura adalah satu-satunya yang mau berpasangan dengan Hayama. Walau awalnya ragu-ragu, akhirnya si Hayama menerima ajakan itu, yang lantas membuat isi kelas kaget. Eomura dan Hayama sebenarnya bertetangga dan juga satu SMP dulunya. Namun karena Hayama adalah seorang penyendiri, mereka jadi gak ada kesempatan deh buat deket kayak gitu guys. Hayama juga sebenarnya siswa yang terpopuler di SMP. Tetapi semuanya berubah sejak kematian kakak laki-lakinya. Hal ini membuat Hayama menjadi seorang pemurung dan juga hobi membaca buku tentang kematian. Sifatnya yang pemurung lantas membuatnya tak mempunyai teman. Ketika jam olahraga, Eomura pun mengajak Hayama latihan lomba balap karung. Namun, saat itu posisi Eomura lah yang berada di depan dan membuat lompatan mereka enggak seirama lalu terjatuh. Keesokan harinya, Eomura mendekati Hayama yang sedang membaca buku. Ternyata Hayama membaca buku ya itu-itu aja. Mereka pun lanjut latihan balap karung. Di latihan kali ini, Hayama memberikan ide bahwa ialah yang harus berada di depan. Setelah mencoba, mereka pun senang karena menemukan irama yang pas dalam melompat. Selesai latihan, mereka pun beristirahat. Saat itu, Hayama curhat tentang kesedihannya ditinggal mati kakaknya. Ia tak ingin larut dalam kesedihan itu, namun baru saja bercerita, Eomura pergi meninggalkannya. Sepulang sekolah, Hayama datang ke kuburan kakak laki-lakinya seperti yang biasa ia lakukan. Esoknya di kelas, Eomura memberikan banyak buku bertema kematian yang ada di rumahnya untuk Hayama. Eomura begitu perhatian dan membuat Hayama menjadi nyaman. Dalam hati Hayama, ada apa nih cewek satu mendadak kayak gini? Hari festival olahraga pun tiba. Hayama dan Eomura berada di regu merah. Awalnya, tim mereka jauh tertinggal. Namun, setelah perjuangan yang keras, mereka pun berhasil memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan selesai, tiba-tiba Eomura mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Hayama. Hayama langsung kaget dong. Namun, saat ini ia belum bisa membalas rasa Eomura karena masih dihantui rasa kehilangan kakaknya. Ketika pulang sekolah, Hayama bertemu dengan Eomura yang sedikit merajuk. Eomura bete dengan penolakan Hayama sebelumnya. Setelah hari itu, Eomura pun gak masuk sekolah dan Hayama tampak merasa kehilangan gadis yang selalu dekat dengannya. Sepulang sekolah, Hayama pun menjenguk Eomura. Hayama takut karena penolakannya membuat Eomura marah dan tidak masuk sekolah. Tetapi guys, Eomura memang benar-benar sakit. Hayama juga membawakan Eomura minuman penambah ion
seperti yang pernah dia berikan padanya agar sakitnya cepat sembuh. Tak lama, nenek Emura pun datang. Diketahui Emura hanya tinggal bersama neneknya. Ia ditinggal ibunya sejak kecil dan tak pernah bertemu dengan ayahnya. Saat itu, Hayama memberitahu bahwa ia juga menyukai Emura dan takut kehilangannya. Mereka berdua lalu jalan-jalan di desa itu sambil berbincang-bincang tentang rencana kuliah mereka setelah lulus. Hari kelulusan pun tiba. Hayama yang bucin memberitahu bahwa ia akan ikut masuk ke universitas yang sama dengan Emura. Mendengar itu, Emura refleks, kaget, dan membuat siswa di perpustakaan terkejut. Apakah yang membuat Emura kaget? Ya tentu saja karena Emura akan masuk ke kampus khusus wanita yang membuat Hayama tentu nggak bisa masuk ke sana. Akhirnya mereka kuliah dengan universitas yang berbeda. Singkat cerita, ketika di perkuliahan, Hayama dan Emura pun resmi pacaran lalu berkencan di restoran Fried Chicken. Saat sedang makan, seorang mahasiswa mengembalikan buku catatan milik Hayama. Ialah Sukahara, teman kuliah Hayama. Walaupun sudah punya banyak teman, Hayama baru sadar kalau sekarang dia punya teman. Melihat itu, Emura pun memujinya. Sepulang dari sana, mereka melihat sepasang kakek nenek dari kejauhan dan membuat Emura berkata bahwa ia ingin menemukan pasangan seumur hidup seperti mereka. Semacam kode gitulah buat Hayama. Sambil memakan es krim, Emura berkata bahwa ia sangat menyukai anak-anak dan menceritakan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan orang tuanya sejak kecil. Mendengar itu, Hayama pun berkata kepada Emura kenapa tak menceritakannya dari dulu. Emura membalasnya, tak akan menceritakan kekurangannya pada siapapun. Ia lebih suka memendamnya sendiri. Hayama tetap merajuk dan meminta Emura menceritakan apapun tentang hidupnya. Hal yang lucu terjadi ketika Hayama belum merajuk. Ia pun memutuskan jalan-jalan sendiri ke Thailand. Namun bukannya menemui yang seumuran dengannya, ia justru bergabung dengan rombongan ibu-ibu Jepang di perjalanan itu. Di sana, Hayama malah curhat tentang Emura. Tapi ibu-ibu itu membela Emura untuk menyadarkan bahwa bahwa beberapa hal memang perlu dipendam sendiri. Singkatnya, Hayama pun pulang dari Thailand. Lalu mengajak Emura makan lagi di restoran Fried Chicken. Ternyata Emura pun sama anehnya. Di sana memberitahu jika ia gabut dan biasanya pergi ke Australia. Scene berganti. Hari itu, mereka kembali ke atap gedung permainan memandangi kota dengan teropong. Dan dengan iseng menirukan suara orang yang berada di pinggiran jalan. Saat itu, Emura memberi kode Hayama lagi. Ia menceritakan bahwa ia ingin mempunyai 3 anak. Dan Emura sangat ingin mempunyai keluarga yang utuh. 3 tahun berlalu sejak mereka jadian di akhir semester perkuliahan. Emura pun sudah bekerja sebagai guru TK. Sementara Hayama diterima bekerja paruh waktu di sebuah pabrik. Suatu hari ketika makan malam, secara tiba-tiba Emura berkata bahwa ia ingin putus dari Hayama. Tapi enggak mengatakan alasan sebenarnya, malah mengada-ngada dengan alasan bahwa umur Hayama yang lebih tua darinya. Sepertinya ada yang disembunyikan dari Emura. 2 minggu setelah putus, Hayama pun berkumpul bersama Sukahara dan teman lainnya. Sukahara memberi nasihat bahwa Hayama harus move on dan mencari pacar baru. Saat itu ia didekati oleh seorang mahasiswi yang bernama Emiri, yang juga kuliah di kampusnya. Hayama pun mencoba membuka hatinya melihat usaha Emiri. Emiri mendatangi Hayama beberapa kali, hingga mereka jalan bersama ketika pulang. Hari itu, Emiri mengajak Emura main ke rumahnya.
Saat sedang makan, Hayama pun memberitahu Emiri bahwa Emura pernah masak ayam yang gosong. Ia pun memuji masakan Emiri yang lebih enak saat ini. Tak lama, Emiri lalu mengungkapkan perasaan sukanya pada Hayama. Lalu mereka pun jadian. Beberapa hari selanjutnya di tempat kerja, ketika masuk malam, Hayama diberitahu oleh Sukahara bahwa Emura senang ketika tahu hubungannya dengan Emiri. Walau faktanya malah sebaliknya. Sepulang kerja, Hayama datang ke pemakaman kakaknya. Namun ternyata Emura sudah lebih dahulu di sana. Emura berkunjung karena ternyata ia merasa berdosa telah memutuskan Hayama. Di sana, Hayama masih menagih alasan Emura memutuskan hubungan mereka. Namun kali ini alasannya adalah neneknya yang tidak menyetujuinya. Lagi-lagi Emura berbohong yang kelihatan dari gerak-geriknya. Saat itu, Emiri mengajak Hayama pergi liburan. Ketika Hayama menyetujuinya, Emiri pun memeluknya. Namun, Hayama tak membalas pelukan itu karena perasaannya masih untuk Emura. Sesuai dari sana, Hayama pun berangkat kerja siang. Di tempat kerja, Hayama dan Sukahara saling curhat. Sukahara memberitahu Hayama bahwa sebuah hubungan bisa bertahan karena saling pengertian. Seperti halnya pertemanan mereka, Hayama pun lantas teringat dengan orang yang sangat ia cintai, yaitu Emura. Benar saja, ketika pulang Hayama pun datang ke tempat Emiri dan memutuskan hubungan mereka. Karena cinta yang dipaksakan itu tidak baik, guys. Hayama pun takut tak hanya menjadikan Emiri sebagai tempat pelampiasannya saja. Hayama pun lalu meminta maaf. Malam harinya, Hayama datang ke rumah Emura. Ia pun menangis. Ia pun memanggil Emura dengan melempar jendela kamarnya dan mengatakan bahwa ia ingin balikan. Namun Emura menolaknya. Hayama hanya membujuk Emura dengan kata-kata menyentuh. Namun Emura tetap teguh dengan pendiriannya. Sepulangnya dari sana, Hayama galau, berat, dan mengambil cuti saat wisuda. Bahkan enggak ke kampus selama berminggu-minggu, membuat Sukahara sampai datang ke tempatnya untuk memberikan motivasi agar Hayama kembali bersemangat. Setelah dijenguk oleh Sukahara, Hayama pun mulai bersemangat dan mencoba kembali menjalani aktivitas seperti biasanya. Tapi di kampus ia malah terbayang Emura sewaktu masih pacaran. Ia pun memutuskan untuk menjenguk TK tempat Emura bekerja. Namun di sana ia mendapatkan informasi bahwa Emura sedang sakit. Benar saja, saat mendatangi rumah sakit, Hayama melihat Emura sedang terbaring di kamar pasien. Hayama merasa sangat membutuhkan Emura dalam hidupnya. Hari itu, melihat perjuangan Hayama ke rumah sakit, Emura akhirnya memberitahu bahwa ia sebenarnya mempunyai penyakit tumor di uterus. Tumor itu membuat uterusnya juga harus diangkat dan menyebabkan Emura nggak bisa mempunyai keturunan. Tumor itu membuat uterusnya juga harus diangkat dan menyebabkan Emura tidak bisa mempunyai keturunan. Operasi pun akan dilakukan esok hari. Mendengar itu, si Hayama bukannya menjadi Emura, malah makin ingin menemaninya. Tepat tengah malam, Hayama masuk ke ruang Emura dan memandangi wajahnya dengan perasaan cinta. Aduh, cinta nggak tuh? Namun, nggak lama, seorang nenek juga pasien di ruang itu mengintip Hayama dan lantas mengajaknya bercerita. Hayama pun curhat bahwa ia sangat ingin bersama Emura. Nenek itu salut dengan perjuangan Hayama sambil menegak botol alkohol. Si nenek ini bercerita bahwa ada pasien sebelumnya di kamar itu yang meninggal dan tentu membuat Emura merasa cemas dengan keadaannya.
Hayama pun sadar bahwa itulah alasan Emura memutuskan dan menolaknya, sebab Emura takut dengan hidupnya yang tidak lama lagi dan akan membuat Hayama merasa kehilangan. Sambil menangis, Hayama juga bercerita bahwa Emura sangat ingin membangun sebuah keluarga, sebab Emura tidak pernah memiliki keluarga sejak kecil. Mendengar percakapan mereka, Emura yang saat itu nggak benar-benar tidur tapi menangis. Siang itu, seperti yang ada di awal film, Hayama melihat dengan teropong ke arah jauh dan melihat dua orang anak kecil di TK, sambil mengingat Emura yang menyukai anak kecil. Lalu Hayama pun menggeserkan teropongnya ke arah rumah sakit. Di sana, ia pun melihat Emura yang sedang galau sambil menangisi keadaannya. Melihat itu, Hayama pun ikut bersedih dan ingin menyemangati wanita tersebut. Dengan berlari kencang menuju rumah sakit dan melewati KFC, ia pun membawa pulang KFC itu. Kemudian lanjut berlari sambil mengingat kenangan mereka dengan berlari kencang menuju rumah sakit. Saat melewati KFC, ia pun membawa pulang patung KFC itu. Kemudian lanjut berlari sambil mengingat kenangan mereka. Sesampai di rumah sakit, orang-orang di rumah sakit melongok melihat Hayama membawa patung sebesar itu hingga menemui Emura. Dengan terengah-engah, Hayama pun mengatakan bahwa Emura sangat berharga di kehidupannya dan berharap Emura cepat sembuh agar mereka bisa bersama lagi. Ia mengatakan selalu mendampingi Emura dengan kondisi apapun. Bahkan jika mereka tidak punya keturunan, ia pun menyuruh Emura salaman dengan patung kakek itu agar semangatnya kembali dan membuat Emura tersenyum. Lalu tibalah jadwal Emura operasinya. Sambil menunggu selesai, Hayama pun memakan roti untuk menghilangkan kecemasannya. Singkatnya, ketika Emura telah selesai dioperasi dengan selamat, saat itu juga nenek Emura langsung berkata bahwa Hayama harus selalu menjaga Emura ketika sembuh. Sebelum membawa Emura pulang dari rumah sakit, Hayama memberikan oleh-oleh makanan kepada nenek yang sempat jadi tempat curhat. Di akhir cerita, Hayama dan Emura berjalan di taman. Emura merasa sangat bersyukur memiliki Hayama yang menerima apa adanya. Di tempat makan siang, setelah asik mengobrol, tiba-tiba Hayama berdiri mencium Emura dan mereka pun saling tertawa bahagia dan cerita pun tamat. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton ya guys. Komen juga di bawah kalau kalian punya judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya cukup segitu aja dari aku. Jaga kesehatan kalian. See you guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.